Selamat malam para pemirsa. Ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Dalam seminggu ini, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh pemberitaan tentang adanya seseorang di lembaga instansi pemerintah yang diduga korban perundungan atau bullying dan juga pelecehan seksual. Dan anehnya, tindakan tersebut katanya sudah terjadi 9 tahun di suatu lembaga yang selama ini memang tugasnya adalah menjaga moral. Inilah Hot Room, merisak itu merusak. Gawat, gawat, gawat! Kita kembali digegerkan dengan kasus perundungan plus pelecehan seksual. Dan heran, kasus ini baru terbongkar setelah 9 tahun tersimpan. Martabat sang korban dibikin ambiar karena terjadi pembiaran. Dan ini terjadi di sebuah lembaga penegak akhlak yang bertugas menjaga moral bangsa. Yang jelas, rombongan pelaku ini sudah melempar lumpur kepada institusinya sendiri. Warganet dan aktivis heboh, kecam sana, kecam sini. Wakil rakyat, mana aturan yang harus Anda hasilkan itu? Mana aturan yang menjadi payung hukum perlindungan bagi para korban kekerasan seksual? Lalu bagaimana dengan nasib korban sendiri? Ayolah, lakukan sesuatu yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan. Ambil langkah lebih cepat untuk menghentikan agar tidak semakin banyak korban. Siapa yang bilang kasus kekerasan ini hanya terjadi pada perempuan? Siapa yang bilang kasus ini hanya terjadi pada perempuan? Buktinya, ini juga terjadi pada laki-laki. Dan kali ini, kali ini benar-benar kantor penjaga moral harus disoal. Pemirsa, sebelum kita membahas topik kita malam ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan para narasumber kita yang telah hadir malam ini di ruangan ini. Yang pertama, Bapak Tegar Putuhena, pengacara dari terlapor. Terlapor atau pelaku? Oh, terlapor ya. Selamat malam. Yang kedua, Bapak kita, anggota DPR yang sangat terkenal, Bapak Ahmad Sahroni dari fraksi Partai Nasdem, sama birunya ini. Selamat malam, Pak. Yang ketiga, Ibu Sandraya Moniaga dari Komnas HAM, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM. Selamat malam, Bu. Sebelah kiri saya, wow, ini teman kampung saya nih, Bapak Roni Hutahayan. Ini adalah penuduh pengacara dari pelapor. Selamat malam, Pak. Horas. Yang kedua, Bapak Abdul Fikar Hajar, ahli hukum pidana. Selamat malam, Pak. Yang terakhir, Bapak Sujiwo Tejo, budayawan yang sangat terkenal selama ini. Selamat malam, Bapak. Oke, kita akan melihat dulu surat terbuka yang disebarkan oleh si yang diduga korban berikut ini. Yang terhormat Presiden Jokowi, saya seorang pria berinisial MS, hanya ingin mencari nafkah di Komisi Penyiaran Indonesia. Pelapor mengaku mengalami perundungan sejak tahun 2011. Puncaknya, pada 2015, MS mengalami kekerasan seksual yang membuatnya trauma. Pelapor kerap disiksa, diintimidasi, dicaci, serta diperlakukan semena-mena oleh terduga pelaku. Pelapor kemudian mengadukan hal ini ke Komnas HAM melalui email. Hasilnya, pelapor diarahkan untuk melapor ke kepolisian karena peristiwa yang dialaminya dinilai masuk ke dalam ranah pidana.
Namun tidak ada tanggapan dari pihak kepolisian. Akhirnya, pelapor membuat tulisan di aplikasi pesan instan dengan maksud untuk mendapatkan perhatian akan adanya tindakan pelecehan seksual yang kerap didapatkan. Cerita ini kemudian viral di media sosial. Pelapor kemudian kembali melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Jakarta Pusat, didampingi oleh Komisioner KPI. Saya berharap Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia mau membaca apa yang saya alami. Oke, Bapak Tegar, selaku kuasa dari terlapor yang dituduh sebagai pelaku, tadi sudah melihat tadi surat terbuka tersebut. Ya. Apa itu benar? Itu bohong. Tuduhan tersebut. Itu bohong. Dan pertama saya mau jelaskan begini dulu, Bang. Satu, surat terbuka itu sudah disangkal oleh saudara MS bahwa itu dia yang tulis. Siapa? Saudara MS, saudara pelapor, ya, dia sudah membantah kalau itu tulisan dia. Itu satu. Dia bukan, jadi dia membantah bahwa itu bukan tulisan Bukan korban. tulisan dia, satu. Kemudian yang berikutnya saya bisa pastikan isinya banyak bohongnya. Ya, Oke, saya urai, Bang, ya. ya. Peristiwa tahun 2017, pertama dari sisi itu dulu. 2017 dia bilang terjadi cebur-ceburan. Bisa nggak dimulai dari 2012? Kan 2012 katanya mulai. Ada dua peristiwa yang di-highlight oleh pelaku, 2015 sama 2017. Oke. Yang 2012 dan lain-lain sebagainya itu tidak jelas peristiwanya apa, kapan dan di mana. Nah, ada dua peristiwa ini yang agak jelas di-highlight di situ. 2017 katanya ada peristiwa di mana yang bersangkutan itu diceburkan ke kolam renang dalam satu kegiatan apa, BIMTEK atau apa begitu. Diceburkan ke kolam renang. Diceburkan ke kolam renang oleh temannya. Nah, kemudian kami menelusuri soal ini. Diceburkan ke kolam renang di salah satu resort di Puncak. Namanya nggak usah saya sebutkan. Itu sudah ada di surat terbuka itu. Setelah kami telusuri, ternyata pada tahun 2017 itu tidak ada kegiatan BIMTEK di situ. Di tempat yang disebutkan oleh saudara pelapor. Yang ada pada 2017 kegiatan BIMTEK BIMTEK KPI itu dilakukan di satu tempat lain yang tidak ada kolam renangnya. Oke. Itu pertama. Itu ya. pertama. Dari sini aja kejadian yang paling dekat Ya. di 2017 itu si pelapor agak tidak presisi kemudian mendeskripsikan kejadian dan peristiwanya. Apalagi mau bicara 2015. Kalau bicara 2015, katanya ada penelanjangan di dalam kantor pukul 3 sore ya, dilakukan oleh 5 orang katanya begitu. Dia dipegang, dipaksa, dilepas, mohon maaf celananya, kemudian alat vitalnya dicoret-coret. Dicoret-coret pakai spidol dan difoto katanya begitu, konon tahun katanya. 2012, 2015. Ini oke. semua berdasarkan rilis ya, berdasarkan Versinya rilis yang sana. bersangkutan. Ya, Ya. versinya. Nah, komentar kami gimana? Pertama, itu ruangan ya, ruangan teman-teman itu kaca semua nih, sekat. Jadi dari luar bisa lihat ke dalam, dari dalam bisa lihat keluar. Waktu itu ruangan kantor KPI itu ada di gedung Bapeten kalau nggak salah. Jadi cuma satu lantai itu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana padatnya itu. Di ruangan itu ada berapa orang kata klienmu? Kalau di ruangan itu kan jumlah yang bekerja di situ sekitar 16, cuma shift-shiftan, Bang. Cuma kan ini tidak jelas nih, kita masih belum menemukan. Pada saat alat kelaminnya dicoret-coret, pada saat itu ada berapa orang di ruangan itu? Saya enggak tahu itu kejadian kapan dan klien juga tidak bisa lah. Emang kapan? Karena memang kejadian itu tidak ada. Nanti pelapor yang akan jawab. Sama pelapor aja. Cuman yang mau saya jelaskan bahwa kalaupun peristiwa itu ada, tidak mungkin tidak ada yang tahu di ruangan itu, di dalam satu gedung itu, satu kantor. Kenapa? Karena ini ruang kaca, dari luar bisa lihat ke dalam, dari dalam bisa lihat keluar. Ya. Apalagi kemudian ruang visual dan data itu tepat berada di depan ruang wakil ketua dan kepala sekretariat. Tembus mata nggak? Tembus mata. Jadi tidak mungkin, Bang, kalau kemudian ada kejadian seperti itu dan tidak ada yang melihat. Itu pertama. Bicara soal itu. Kemudian kenapa saya bilang lagi bahwa dalam rilis itu banyak bohongnya. Ada satu hal yang saya mau highlight, bahwa si pelapor dalam rilis yang disebar itu,
katakanlah itu, kalau memang betul itu dia yang nulis ya, menyatakan bahwa seolah-olah pekerjaannya di KPI adalah satu-satunya sumber penghasilan dia. Oke? Ya. Ini belum pernah saya buka di media manapun. Dia mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya sumber pendapatan dia, sehingga dia memutuskan untuk tidak resign dan seterusnya, sehingga kemudian ketika kalimat-kalimat ini muncul ke publik, ini menggugah simpati orang. Wah, Ya. kasihan. Oke. Ya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata yang bersangkutan ini sejak tahun 2017 menjadi dosen di salah satu universitas yang bonafit di Jakarta. Oh, dia dosen. Dosen dan kemudian double job. Dia double job. Dia selain kemudian dapat penghasilan dari KPI, dapat juga dari kampus itu. Ada satu fakta yang lebih menarik lagi, Bang. Siapa yang menjadikan orang ini sebagai dosen? Ya. Dia adalah orang yang hari ini dituduh melakukan bullying. Oh. Orang yang sangat berjasa memasukkan dia menjadi dosen dituduh sebagai pemimpin bullying, bayangan. Sangat menarik, sangat menarik. Tahan dulu, tahan dulu. Oke. Ya, kita akan lanjut lagi sesudah jeda berikut ini.